Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Denhas Adiasmara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan! Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kahira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh. Tuk-tunggal sedang menjauh. Takut itu berhala panas. Tuk-tunggal ada di mana, Wira? Tuk-tunggal berada di dalam kampus. Ini putra. Ini keluar dari desa. Karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Ya. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Baik, permintaanmu aku penuhi. Karena aku sudah hadir di dunia ini. Terima kasih, Mak Rompang. Ikutilah episode kelima, Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-22 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Batara, Yvonne Rose sebagai Wulandari, dibantu oleh Pegis, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas.
Pada kisah yang lalu diceritakan, suatu malam desa Lubuk Pentilin diserbu oleh pasukan aneh yang tidak lain adalah Mak Rompang. Barisan pertahanan di desa itu tidak sanggup menahan amukan pasukan Mak Rompang, sehingga di antara mereka hanya sedikit yang selamat. Bahkan Kirikso pun tidak lepas dari serangan itu. Sementara Gandini hanya diam ketika melihat bapaknya dicambuk habis-habisan oleh Mak Rompang. Sementara itu pula, Batara sedang berjalan menuju Lubuk Pentilin dari desa Tegal Sari yang jaraknya kira-kira 1,5 hari perjalanan. Bila aku tidak letih, esok sore atau menjelang senja, aku akan sampai di desaku. Kini aku harus mencari tempat penginapan. Kalau tidak salah, di depan itu ada penginapan yang murah. Tapi apakah pemilik penginapan itu mau menerima tamu malam-malam begini? Apalagi keadaan negeri sedang tidak menentu seperti ini. Nah, itu penginapannya. Lampu depan rumah penginapan itu masih terang. Berarti masih ada orang yang berjaga di dalam rumah itu. Tidak ada yang mendengar ketukan pintu ini. Betul-betul tidak ada yang mendengarnya. Atau apakah mereka takut membukakannya? Hai, buka pintu! Hai, bukakan pintu! Aku prajurit Dharma Seraya yang kemalaman. Hai, tunggu, tunggu! Maaf Kisanak, saya tidak mendengarnya. Iya, tidak apa-apa. Apakah ada kamar yang masih kosong? Ada, tapi maaf. Betulkah Kisanak prajurit kerajaan? Kenapa Kisanak bertanya begitu? Tidak apa-apa, hanya untuk berjaga-jaga saja. Aku memang prajurit kerajaan Dharma Seraya. Ini tandanya. Oh iya. Saya sekarang percaya. Kamar masih banyak yang kosong. Mari saya antar ke kamar. Tunggu. Kenapa Kisanak harus menanyakan bahwa aku memang prajurit Dharma Seraya? Hanya untuk meyakinkan saya saja, Kisanak. Kalau ternyata saya bukan prajurit Dharma Seraya, bagaimana? Tapi saya yakin Kisanak adalah prajurit Dharma Seraya. Hanya tentara Dharma Seraya yang mempunyai lambang ikat pinggang seperti itu. Tapi kenapa Kisanak curiga melihatku tadi? Maaf, sekarang ini banyak sekali pengacau-pengacau berkeliaran. Bahkan mereka sampai merampok orang-orang yang mereka anggap kaya. Oh, begitu ya? Iya, Kisanak. Pertama-tama mereka mengaku prajurit Dharma Seraya. Tapi setelah berhadapan begini, mereka langsung menempelkan pedangnya di leher. Lalu mereka menguras harta benda yang ada. Jadi Kisanak pernah mengalami hal seperti itu? Belum pernah. Tapi kawan-kawan saya yang lain sudah pernah dirampok. Kalau Kisanak curiga tadi, kenapa Kisanak membukakan pintu? Saya takut. Kalau yang datang itu memang benar prajurit Dharma Seraya. Seperti Kisanak sekarang ini. Ya, serba sulit juga ya. Ya, zaman sekarang sedang tidak menentu. Maklumlah zaman perang. Apakah Kisanak suka perang seperti ini? Siapa yang suka pada perang, Kisanak? Tidak ada yang suka. Saya yakin itu. Kisanak sendiri pun pasti tidak suka perang. Walau Kisanak seorang prajurit kerajaan. Iya, memang tidak ada yang suka pada perang. Tapi kita memang harus mempertahankan kerajaan kita dari serbuan musuh. Karena negeri ini terlampau subur. Sehingga banyak orang-orang negeri lain yang datang kemari. Ya, macam-macam tujuan mereka. Ada yang datang untuk berdagang, ada yang datang untuk memiliki negeri ini. Perang itu kan karena keserakahan manusia saja. Kalau manusia itu tidak serakah, maka perang dapat dihindari. Rakyat akan hidup tentram dan damai. Betul Kisanak.
Saya juga berpikir begitu. Tapi saya takut bicara. Nanti disangka melawan pada Baginda Raja. Ya, nanti disangka tidak suka pada Baginda Raja. Padahal perang menyengsarakan semua orang. Maaf Kisanak. Saya bicara seperti ini. Tidak berbicara kalau tidak Kisanak yang tanya. Tidak apa-apa. Jangan takut. Saya tidak akan berbuat apa-apa pada Kisanak. Baru kali ini saya bertemu dengan seorang prajurit kerajaan yang mau diajak bicara seperti ini. Wah, biasanya tidak ada yang mau Kisanak. Ya, orang itu kan lain-lain sifatnya. Mungkin prajurit yang lain yang Kisanak temukan bukan seperti aku sifatnya. Walau mereka juga sebenarnya suka diajak bicara hal-hal lain. Ya. Boleh saya bertanya lebih jauh? Kenapa tidak? Sejauh hal itu saya tahu. Kata orang-orang, separuh dari negeri kita ini sudah direbut oleh tentara Singasari. Yang bilang begitu siapa? Saya hanya mendengar dari para penginap yang mampir kemari. Ya, bisa dibilang iya, bisa juga dibilang tidak. Sulit untuk mengatakan dengan pasti. Tapi yang jelas, tentara Singasari itu adalah tentara yang kuat. Mereka berasal dari kerajaan Singasari yang kuat dan besar. Sehingga kita mendapat kesulitan untuk menghadapi mereka. Oh, ya. Jadi begitu ya keadaannya. Iya, begitulah. Maaf Kisanak. Mungkin Kisanak sudah letih. Mari saya antar ke kamar Kisanak. Baik. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apa yang dikatakan pemilik penginapan itu tadi malam, banyak benarnya. Kerajaan ini sudah hampir separuh jatuh ke tangan tentara Singasari. Bahkan Lubuk Mentilin hanya menunggu waktu saja untuk segera mereka rebut. Kata pemilik penginapan ini, penginapannya sepi. Jarang yang menginap sejak terjadinya perang. Tapi kamar sebelah ini seperti ada yang menginap. Perempuan. Penghuni kamar sebelah ini perempuan. Lebih baik aku masuk dalam kamarku daripada berdiri di sini. Nanti dia menyangka aku mengintipnya. Nah, begini lebih baik. Aku harus berkemas-kemas supaya sampai di Lubuk Mentilin tidak terlalu malam. Pintu kamar sebelah dibuka oleh penghuninya. Mungkin dia juga akan berangkat pagi ini. Nah, dia sudah pergi. Sekarang aku yang harus keluar kamar. Cepat sekali langkah kaki perempuan tadi. Pasti dia bukan orang biasa. Perempuan itu pasti seorang yang berkepandaian tinggi. Tapi aku tidak perlu mengejarnya. Tidak perlu. Dia meninggalkan bau yang wangi. Kalau begitu, perempuan itu pasti masih muda. Kisanak juga akan berangkat pagi ini. Iya, betul. Ini uang penginapannya. Terima kasih. Kalau boleh saya bertanya Kisanak. Oh, boleh. Kenapa? Siapa nama Kisanak? Apa perlu namaku? Iya. Setiap yang menginap di sini, selalu saya tanyakan namanya. Untuk kenang-kenangan buat saya Kisanak. Oh, begitu. Ya, seperti perempuan tadi. Dia juga memberitahukan namanya. Oh, siapa nama perempuan tadi? Namanya agak panjang. Maklumlah, nama orang sekarang suka panjang-panjang, sehingga sulit untuk menghafalkannya. Namanya? Tunggu. Rembulan Telaga Sore. Betul namanya itu? Ya, betul. Kenapa? Kisanak kenal dengan dia? Iya, kenal.
Kalau begitu biar aku susul dia. Kemana dia tadi? Betul kenal. Ya betul, kenapa? Perempuan itu sangat cantik. Iya tahu. Kemana dia? Ke sana, ke arah matahari terbit. Terima kasih. Batara melangkah dengan cepat, bahkan makin lama langkah itu semakin cepat, sehingga akhirnya Batara berlari di pagi yang masih berkabut itu. Dia ingin sekali bertemu dengan perempuan yang bernama Rembulan Telaga Sore itu, karena dia tahu nama itu pasti ada hubungannya dengan Padepokan Telaga Sore, tempat Wulandari menuntut ilmu. Mungkin saja perempuan itu adalah saudara seperguruan Wulandari. Burung-burung berkicau. Angin semilir menerpa wajah Batara. Namun pemuda itu tidak peduli dengan keindahan suasana pagi yang begitu damai. Dia makin mempercepat langkahnya. Karena nun jauh di depannya, tampak seorang perempuan sedang berjalan dengan kecepatan yang juga tidak tanggung-tanggung. Walau jarak itu sudah semakin pendek, tapi Batara belum juga bisa menyusul perempuan di depannya. Sehingga kini Batara mempergunakan ilmu lari cepat yang selama ini dipelajarinya di puncak Gunung Raya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Siapa kau? Aneh, perempuan ini berkedok. Pinggir. Maaf, saya mau bertanya. Mau tanya apa? Apakah kisanak yang bernama Rembulan Telaga Sore? Kalau ya, Kisanak mau apa? Kalau begitu memang kisanak yang bernama Rembulan Telaga Sore. Minggir. Tunggu, boleh saya bertanya lagi? Apa? Apakah kisanak kenal dengan Wulandari? Siapa itu? Wulandari itu adik saya. Adikmu atau kekasihmu? Kekasih saya. Aku tidak kenal. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Pinggir. Wulandari itu juga tinggal di Telaga Sore. Mungkin kisanak pernah dengar nama itu, karena nama kisanak memakai nama Telaga Sore. Aku tidak punya urusan dengan kekasihmu. Pinggir kataku. Kisanak, maksud saya kenapa kisanak memakai kedok seperti ini? Apa kisanak tidak mau dikenali orang? Itu urusanku. Kisanak mau kemana? Kenapa kamu selalu ingin tahu urusanku? Aku mau kemana bukan urusanmu. Baiklah. Tadi malam aku agak mengganggu istirahatmu di penginapan. Karena aku sampai jauh malam ngobrol dengan pemilik penginapan itu. Terus? Iya, aku minta maaf atas kejadian tadi malam. Sudahlah. Aku mau meneruskan perjalananku. Silakan. Tapi sebelumnya aku minta maaf karena telah mengganggu perjalananmu. Iya. Kalau ingin menjajal ilmu seseorang yang belum kita kenal, tidak baik. Berarti kita mencari perkara dengan orang itu. Berarti aku juga tidak boleh menjajal ilmu perempuan itu. Karena sama saja mencari perkara dengan dia. Tapi kenapa hatiku menjadi gelisah? Seolah-olah aku ingin berhadapan lama dengan dia. Apakah karena dia bernama Telaga Sore? Apakah karena nama Telaga Sore itu adalah tempat Wulandari tinggal? Pasti dia kenal dengan Wulandari. Tapi kenapa dia tidak mau mengatakannya? Kenapa dia marah ketika aku menanyakan tentang Wulandari? Apakah dia tidak suka ketika aku katakan
bahwa Wulandari adalah kekasihku. Aku berada dan bertemu dengan orang yang tahu tentang Wulandari. Ya, aku ingin bertanya dengan dia. Bagaimana caranya masuk kepada Epokan Tenaga Sore supaya dia mau memberitahu. Kisanak, tunggu! Kenapa kau ada aku lagi? Maaf, aku ingin bertanya lagi. Aku tidak mau menjawab pertanyaanmu lagi. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Batara dan Wulandari kembali berhadap-hadapan. Namun Wulandari kali ini sudah memasang kuda-kuda, sehingga Batara tidak berani lebih dekat lagi. Namun Batara tidak bersiap diri untuk bertempur dengan gadis itu, karena dia memang tidak berniat begitu. Saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode kelima, Penunggu Karang Bolong, dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.